Sebelumnya kita telah membahas Marketing Research House. Saat ini kita membahas MKT 010 Predictive Analytics. Tujuan pembelajaran dari Predictive Analytics adalah pertama, mampu memahami pengertian dan perkembangan Predictive Analytics. Yang kedua, mampu menganalisa konseptual suatu data analitik suatu perusahaan agar memiliki kemampuan analisis yang lebih kompetitif. Agendanya: 1. Definisi, 2. Body of knowledge, 3. Why Predictive Analytics, 4. Diskusi, 5. Enabler, 6. Framework, 7. Diskusi dan review. Apa itu analitik? Analitik adalah upaya ekstensif menggunakan data dengan analisis statistik dan kuantitatif melalui model eksplorasi dan prediktif berdasarkan fakta untuk mendukung keputusan dan tindakan. Body of knowledge di sini menjelaskan akar ilmu prediktif analitik. Dalam terminologi penyelidikan dan penelitian disebut ontologi. Bangunan fondasi dari prediktif analitik adalah fundamental marketing. Always the best di fundamental marketing. Pilarnya solid, speed, dan smart. Solid mengikuti prinsip marketing research. Dari marketing research ke arah decision support system. Ini berkembang mulai dari tahun 60-an sampai ke tahun 80-an. Kemudian dikasih kecerdasan sehingga menjadi predictive analytic. Dari pilar kedua yaitu speed. Speed berangkat dari data mining. Data mining kemudian ke CRM, dikasih kecerdasan sehingga memiliki kemampuan prediktif analitik. Prinsip ketiga, smart. Smart berangkat dari competitive intelligence, kemudian business intelligence, diberikan kecerdasan menjadi prediktif analitik. Nah, di tahun 2005 sampai 2010 berkembang apa yang disebut dengan dashboard. Dari 2010 ke arah era sekarang berkembang kemampuan analitik data yang disebut dengan predictive analytics. Itulah mengapa body of knowledge predictive analytics dapat ditelusuri hingga pondasi akar ilmu dari mana predictive analytics dilakukan. Why predictive analytics? Pertama, kita melihat GA Matrix Telkom 2014. Ya. Dari GA Matrix 2014 kita lihat attractiveness. High attractiveness itu ada di data analitik. Ya. Dan juga ada data center dan cloud computing. Nah, ini yang membuat alasan mengapa kemampuan data besar harus didukung oleh predictive analytics. Kita bicara analitik, mengapa? Pertama, mengelola informasi data yang besar. Kemudian, karena bisnis intelijen berkembang. Ketiga, kemampuan membangkitkan suatu data yang lebih insight dan kemampuan pengambilan keputusan yang lebih akurat. Nah,
akhirnya kita bisa melihat mengapa kita bicara analitik. Big data sama dengan big business. Diskusi pertama, pilih NAP dan diskusikan apa yang menghambat pengelolaan data suatu perusahaan untuk menuju kemampuan pengelolaan dengan prediktif analitik. 1. Alat dan sistem yang ada tidak kondusif atau lancar. 2. Anggaran tidak memadai untuk pengolahan data. 3. Budaya perusahaan berdasarkan silo-silo dalam organisasi. 4. Infrastruktur pengelolaan data tidak memadai. 5. Independensi tim manajemen data. 6. Konsolidasi tim manajemen data. 7. Kepemilikan data dan politik lainnya. 8. Lemahnya integrasi antara alat dan manajemen data. 9. Manajemen data melalui beberapa organisasi. 10. Miskinnya data master. 11. Kurangnya pengaturan atau pengelolaan. 12. Kurangnya dukungan bisnis. 13. Kurangnya kasus bisnis yang menarik. 14. Rendahnya kualitas data. 15. Tidak jelas tujuan pengolahan data. 16. Lainnya. Hasil diskusi menunjukkan bahwa ada 6 yang menjadi pilihan, yaitu nomor 3, 8, 9, 10, 12, 15. 3 yaitu budaya perusahaan berdasarkan silo-silo dalam organisasi. Kemudian faktor nomor 8, lemahnya integrasi antara alat dan manajemen data. Nomor 9, manajemen data melalui beberapa organisasi. Nomor 10, miskinnya data master. Nomor 12, kurangnya dukungan bisnis. Nomor 15 yang menghambat pengolahan data, yaitu tidak jelas tujuan pengelolaan data. Enabler dari predictive analytics ada 4. Pertama, people. Kedua, proses. Ketiga, teknologi. Keempat, struktur. Nah, sebelum sampai ke sini, kita harus memahami seperti apa market trend. Dari market trend ini dirumuskan bisnis intelijennya, dirumuskan bisnis strateginya, bagaimana produk diinovasi, bagaimana masuk kepada market. Nah, dari sinilah kita mendefinisikan enabler, yaitu people, proses, teknologi, dan struktur. Predictive analytics menggambarkan matriks proses dan enabler. Enabler tadi people, proses, teknologi, dan struktur. Dengan assess, di mana posisi penerapan predictive analytics itu saat ini di perusahaan. Kemudian to be, kita mendefine mau dibawa kemana predictive analytics dalam data analisis. Nah, yang ketiga, own, bagaimana kepemilikannya. Yang keempat, kita prepare. Dan yang terakhir adalah transform. Matrix, assess, define, own, prepare, dengan transform, dengan enabler, people, proses, teknologi, dan struktur. Inilah yang menjadi framework dari predictive analytics. Dari framework itu kita bisa mendiskusikan pertama di mana as is dan mau kemana, to be, posisi perusahaan terkait penerapan predictive analytics. Nah, dari matriks 4x5 20 kita tentukan, kita identifikasikan critical success factor terkait penerapan predictive analytics di perusahaan. Poin MKT 0010. 1. Bisnis data analitik ke depan adalah bisnis besar perusahaan. 2. Untuk menerapkan predictive analytics
perlu menempatkan, mengakses, mendefine, dan menentukan apa yang menjadi enabler penerapannya. People, proses, teknologi, dan struktur menjadi enabler penerapan prediktif analitik. Yang terakhir, ya, di define critical success factor. Posisi saat ini as is dan posisi yang mau dicapai, dan apa critical factor menuju posisi tersebut.